Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma la uhsi thana'aka 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluh. Khairu nabiyyin arsalahu Allahu ilal alami kullihi basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan wa salaman mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin, al-hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan sehingga kita dapat memenuhi panggilannya untuk menunaikan salat Jumat di siang yang mulia ini. Salawat beserta salam mari kita haturkan bersama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga melimpah kepada kita semua selaku umatnya, amin ya rabbal alamin. Di hari Jumat yang penuh berkah ini, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memotivasi diri untuk selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Karena hanya dengan ketakwaanlah kita dapat selamat menuju keharibaannya kelak di yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib akan mencoba menyampaikan judul khutbah, mari kita jauhi judi online. Ma'asyiral muslimin, judi online kini telah menjadi penyakit yang mewabah di Indonesia. Tidak sedikit masyarakat awam yang terjumus ke dalamnya hingga sampai pada taraf kecanduan, dan akibatnya menimbulkan berbagai macam dampak negatif. Judi online tak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga menghancurkan rumah tangga. Belum lama ini tentunya kita sama-sama mendengar tragedi yang sangat memilukan yang terjadi di Mojokerto, Jawa Timur, yang disebabkan oleh judi online. Sebuah klinik di Pejaten, Jakarta Selatan tidak hanya menangani anak-anak yang kecanduan game online, namun juga menangani lebih dari 50 anak SD kecanduan judi online. Dan bahkan khatib pernah mendalami permasalahan salah seorang siswa. Di antaranya setelah ditelusuri, siswa ini terus-menerus tingkat kehadirannya merosot, nilai-nilainya terus merosot, membolos sekolah. Setelah diproses, dipanggil siswa tersebut bersama orang tuanya, maka ditemukanlah permasalahannya. Laptop baru yang belum lama dibelikan oleh orang tuanya, yang harganya jutaan rupiah, dijual kepada temannya hanya dengan harga 600.000. Untuk apa para jamaah? Uang tersebut hanya untuk dibelikan chip untuk bermain judi online. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi mengatakan,
kalau jumlah pemain judi online yang aktif di Indonesia kini sudah tembus 2,7 juta orang. Mirisnya, korban judi online itu didominasi oleh kaum muda berusia antara 17 hingga 30 tahun. Menurut laporan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Cahyanto, ada sekitar 4 juta orang yang terdeteksi melakukan judi online di Indonesia. Sesuai data demografi pemain judi online tersebut diantaranya: pertama, usia di bawah 10 tahun ada 2%, yakni totalnya 80.000 orang. 2. Usia 10 sampai 20 tahun ada 11%, 440.000 pelaku. Yang ketiga, usia 21 hingga 30 tahun, yakni 13%, 520.000 pelaku. Yang keempat, usia 31 sampai 50 tahun, 40%, 1,6 juta pelaku. Yang kelima, usia di atas 50 tahun 34%, 1,3 juta pelaku. Pelaku judi online ini adalah rata-rata kalangan menengah ke bawah, yakni sebanyak 80%. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Islam sebagai agama melarang dengan tegas segala praktik judi, termasuk judi online yang kini merebak di tengah masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min 'amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi atau berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Ma'asyiral muslimin, pada ayat di atas dengan jelas Allah melarang praktik judi dan memasukkannya ke dalam perbuatan keji yang harus dihindari dan dijauhi. Pada ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuridu asyaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis salati fahal antum muntahun. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan berjudi, serta bermaksud menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Quran Surah Al-Maidah ayat 91. Pada ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa judi menjadi salah satu senjata syaitan untuk menimbulkan perpecahan pada umat manusia. Pada ayat ini pula dengan jelas disebutkan beberapa dampak negatif dari judi, diantaranya menimbulkan permusuhan dan kebencian dan menghalangi dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Terkait surah Al-Maidah ayat 91 ini, Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsir Mifatahul Ghaib juz 12 halaman 424 menjelaskan, di antara dampak negatif berjudi lainnya ialah dapat membuat pelakunya kecanduan. Dengan adanya harapan menang pada setiap perjudian, menimbulkan sensasi yang dapat membuat candu pelakunya hingga menghabiskan hartanya. Selain itu, judi online juga dapat menimbulkan banyak dampak negatif bagi keluarga pelaku. Keluarganya, baik istri maupun anaknya, atau bahkan orang tuanya, dapat menjadi korban kriminalisasi oleh pelaku judi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia merilis di antara dampak negatif dari judi online adalah dapat mengganggu kesehatan mental pelaku hingga menimbulkan depresi. Judi online juga dapat memperburuk kondisi finansial keluarga yang dapat berujung KDRT, memicu tindak kriminal,
serta dapat merusak hubungan dengan orang lain, bahkan dapat meningkatkan resiko bunuh diri bagi pelaku. Mengingat hal tersebut, maka sudah selayaknya bagi kita untuk selalu mawas diri, baik kepada diri sendiri maupun di lingkungan keluarga, agar tidak terjebak ke dalam jurang judi online, bahkan hingga kecanduan dalam melakukannya. Sebagai penutup khutbah pada kesempatan ini, mari bersama kita cermati rincian ayat-ayat berikut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan pada kita untuk menjauhi fitnah-fitnah judi online dan sejenisnya. Yang pertama, judi digandengkan dengan khamr, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib. Quran surah Al-Maidah ayat 90. 2. Judi disebut dengan rijis atau najis. Quran surah Al-Hajj ayat 30. Quran surah Al-Mudaththir ayat 5. Ketiga, judi adalah amalan syaitan. Quran surah Fatir ayat 6. Quran surah Al-A'raf ayat 21. Quran surah Al-A'raf ayat 27. Quran An-Nas. Quran surah An-Nas ayat 1 sampai 6. Keempat, Allah memerintahkan untuk menjauhi judi yang didapatkannya keberuntungan dengan menjalankan judi. Quran surah Al-Maidah ayat 90. Kelima, judi menimbulkan permusuhan di antara manusia. Quran surah Al-Maidah ayat 91. Keenam, judi menimbulkan kebencian di antara manusia. Quran surah Ali Imran ayat 103. Quran surah Al-Anfal ayat 63. Quran surah Al-Maidah ayat 2. Quran surah Al-Hujurat ayat 9. Ketujuh, judi itu memalingkan orang dari zikrullah. Judi melalaikan orang dari salat. Quran surah Al-Maidah ayat 91. Quran surah At-Taubah ayat 67. Dan 8, adanya perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berhenti dari judi. Quran surah Al-Maidah ayat 91. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga kita dapat menjadi hamba Allah yang taat dengan selalu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Amin ya rabbal alamin. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabil kiram. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul quddus salam wa asyhadu anna sayyidina wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syaraf wal ihtiram. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة.